kita sudah lihat hasil survei, suara publik mengatakan akan ada kecurangan. Imbang sebetulnya. Imbang ya? Sebetulnya. Ada yang antara ya dan tidak. Akan ada kecurangan, ada yang mengatakan tidak. Tapi sebetulnya itu nggak boleh. Karena ada orang merasa ada kecurangan aja, itu sebetulnya udah nggak boleh ya. Mestinya sebagian besar mengatakan tidak akan ada kecurangan. Nah, tetapi karena sudah terlanjur seimbang, kita boleh tanya ke Pak Syarif dulu. Ini yang curang kira-kira siapa ya Pak ya? Nah, nanti dulu harus didefinisikan dulu dalam konteks pemilu kecurangannya apa. seperti apa? Ya curang itu apa, ya kan? Misalnya? Ya yang dimaksud curang dalam konteks ini mungkin persepsi ini adalah tidak adil ya. Saya tidak membaca adil. kamus itu jelas mengatakan yang disebut curang tidak adil. Malah kita lihat dalam rumusan PKPU-nya, peraturan KPU dan undang-undang. Di mana yang tidak adil, kan begitu. Indikasi kecurangan sudah pernah disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto pernah 2 minggu yang lalu, dan kita juga sudah mewanti-wanti. Oh, yang suruh rapatkan barisan itu? Apa menyampaikan indikasi-indikasi kecurangan. Ya itu misalnya? Ya misalnya kemarin kita menemukan beberapa TPS-TPS. Kalau saya mengatakan sependapat dengan Pak Anies bahwa ada TPS-TPS lucu disebut. Lucu? TPS funky kalau saya pribadi. Kenapa? TPS-nya funky. Funky-nya ini seperti Dilihat apa nih? bikin tertawa gitu. Ada 519 TPS di daerah Jakarta Utara dan Barat. Setelah kami teliti, itu DPTB-nya penambahannya sangat tidak wajar. Dan disitulah ada kemenangan dari paslon nomor 2. Saya tidak mengatakan ya bahwa itu dilakukan. Belum ke sana. Ini modusnya dulu, bahwa yang dimaksud kecurangan. Belum ke sana aja Bang Ruhut udah ketawa apalagi ke sana. Belum ke sana ya. Jadi di situ terang indikasinya itu DPTB ya, daftar pemilih tambahan yang jumlahnya sangat tidak normal. Jadi disebut funky kira-kira itu ya. Nah ini terbukti kemudian kami rapat dengan KPUD 3 hari lalu bahwa DPTB yang 237.000 sekian ternyata setelah ditilik KPUD ada 40% yang sudah masuk DPT. Ada di mana itu modusnya? Ternyata modusnya adalah terindikasikan dengan suket. Jadi pada saat orang coblos di tanggal 15 Februari itu menggunakan suket tetapi dirinya sudah terdaftar DPT. Itu 40%? 40%, 90.000 orang sudah terdaftar DPT, tapi menggunakan suket. Suket yang membuat siapa? Itu masalahnya. Sedang kita cari ada lurah yang kita laporkan kemarin karena jelas-jelas mengeluarkan suket yang tidak sesuai dengan ketentuan. Suket itu ini yang disebut dengan curang. Tidak adil dalam menerapkan undang-undang. Di putaran kedua nanti kira-kira akan terjadi hal yang sama atau tidak? Banjir suket lagi nggak ya? Bukan cuma banjir hujan nih. Banjir suket nggak? Sebelum terjadi kecurangan itu dihindari. Modus-modusnya mirip. Mirip. Satu ya. Kedua, kecurangan itu di pemilu kada 2017 berbeda dengan kecurangan pemilu 2012, pilkada 2012, pemilu pilkada tahun 2007. Dulu kecurangan itu dilakukan di H. Sekarang itu dilakukan 1 minggu, 2 minggu sebelum pelaksanaan. Salah satunya kritik beberapa relawan kami, bukan tim ya, bukan tim. Relawan kami menanyakan kepada kami, kenapa itu petahana menggunakan pendaftaran KJP yang membludak kemarin. Beberapa kantor wali kota menerima pendaftaran KJP baru di saat pilkada. Relawan kami apakah ini bagian dari modus? Karena itu saya tidak mengatakan siapa yang melakukan. Itu kayak bansos gitu ya. Saya tidak mengatakan pelakunya, tapi modusnya sangat terasa. Oleh relawan ini ya, bukan oleh tim. Boleh langsung ya ke Bang Ruhut. Kecurangan apa yang selama ini dipantau juga oleh ditemukan tim? juga? Jadi kalau kami diajarkan nggak baik nyala-nyalain orang. Introspeksi, kenapa kejadian begitu? Jadi kalau kami jujur saja ya, kepada semua pendukung setia nomor 2, saya mohon KPU itu udah kerja, Panwas sudah kerja, jemputlah bola, ya, datang ke RT, ambil formulir C6. Gak usah, kalau kita cari salah menyalahin terus, kapan kita bekerja? Ribut terus, ya. Udah itu, sahabat-sahabatku yang tidak memilih itu yang 22%, apalagi nanti pas hari libur, tolonglah, ya. Salah memilih 5 tahun ke depan, hati-hati. Pening kita nanti. Karena itu gunakan hak pilih. Jangan takut. Itu. Saya mohon itu. Jadi jangan takut. Menemukan kecurangan nggak, Bang? Enggak. Kalau kecurangan-kecurangan gitu ngapain kita omongin? Ya.
Kalau maling ngaku, penjara penuh. Ya, penjara penuh. Jadi saya hanya ingin mengatakan ya, kalau saya mau bilang kecurangan, mudah kemarin saya sama Ahok, ya tegas kok, nggak mau disolatkan, bahkan tanda tangan apa? Milih Anies ya. Ada itu kami datang ke Pondok Pinang. Intimidasi nih, intimidasi. Intimidasi. Okay. Tapi udahlah, kami nggak mau lihat begitu-begitulah. Kami melayani rakyat, memberi motivasi. Jangan takut. Kita negara hukum. Jadikan hukum panglima. Oke. Boleh tepuk tangan buat dua-duanya ya, dua-duanya. Ya. Di satu sisi ada yang satu paslon mengatakan kecurangan ada, satu paslon kecurangan, intimidasi juga ada. Dua-duanya ini merasa atau menganggap menemukan hal yang sama. Iya, memang di hampir semua pemilu ya, pilkada pasti ada penyelewengan dan sebagainya, pelanggaran. Bedakan pelanggaran dengan kecurangan yang kalau bahasanya MK itu TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Itu yang betul-betul harus diantisipasi, karena kita butuh pemilu yang damai dan demokratis. Biasanya hanya dibilang damai. Kalau pemilu damai, kita sering sudah pemilu di era Orde Baru 7 kali, tapi tidak demokratis. Jadi demokratis itu jurdil yang betul-betul ditegakkan hukumnya dan sebagainya. Nah, ini yang harus dikawal menurut saya. Siapapun bisa melakukan. Saya tidak fokus pada nomor 2 atau nomor 3, tetapi ini harus dikawal oleh masyarakat semua. Satu, penyelenggaranya itu yang menyelenggarakan dari tingkat KPU, KPUD sampai dengan PPS ya, sampai di bawah TPS itu harus betul-betul independen, mandiri, selain profesional. Karena bisa kedua-duanya, dia mandiri, dia independen tapi tidak profesional, juga menimbulkan masalah. Sebaliknya, dia profesional, sangat paham, tapi kalau tidak independen, tidak mandiri juga bisa menimbulkan masalah. Yang kedua, kita butuh juga kedua kontestan. Jadi kecurangan itu banyak dari titik mana kontestan. Nah, kita harus kawal. Bawaslu harus tegas dalam hal ini, dan kedua-duanya selain masyarakat. Ditambah ya peran serta masyarakat harus mengawal semuanya. Paling tidak kalau kita ya pada wilayah normatif inilah yang bisa kita himbau kepada semuanya. Ini menarik, Mita, ya, seperti yang dikatakan Hanta tadi. Kalau ditanyakan siapa yang mulai di media sosial, bukan kami, bukan sana juga. Berarti sini. Berarti Hanta yang di tengah-tengah. Siapa yang nanti memulai kecurangan, bukan kami. Kami nggak mau berkomentar. Hanta lagi berarti ya. Gitu kan. Jadi untuk menemukan, ya. untuk menjawab siapa yang curang itu tidak pernah akan diketahui begitu ya kalau dalam politik. Oh tapi begini, ini harus dijelaskan bahwa kalau menyebut pelaku, mari kita lihat dari konteks perundang-undangan. Undang-undang kita tidak menentukan yang bersalah itu lembaga, perorangan yang dihukum. Ini persoalannya. Kita tidak menyebut paslon ini enggak, tapi lembaganya. Orangnya yang dijerat. Ya. Dalam kecurangan itu. Boleh nanti kita lanjutkan lagi, Bang Syarif, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.